Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Ovan Sofan, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 22811300586. Pada pertemuan ke-10 ini saya akan membahas materi tentang keterampilan variasi stimulus, bagian dari mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah, MPD. Baiklah, pertama kali di sini tentang definisi dari keterampilan stimulus ini, variasi stimulus. Keterampilan variasi stimulus adalah kemampuan mengubah metode, media, dan gaya mengajar untuk menjaga perhatian peserta didik, meningkatkan motivasi, dan mengoptimalkan pembelajaran. Yang selanjutnya di sini tujuan melakukan variasi stimulus ini, yang pertama, menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan, kemudian juga menjaga perhatian siswa selama pembelajaran, dan meningkatkan antusias, ketekunan, dan partisipasi aktif siswa. Dengan adanya stimulus ini diharapkan bahwa setiap proses pembelajaran ini akan memberikan suasana ataupun atmosfer pembelajaran yang menarik, kemudian juga tidak membosankan, tidak monoton, dan juga siswa akan fokus terhadap materi yang diajarkan selama pembelajaran tersebut, dan juga akan menarik perhatian mereka dan juga memancing supaya siswa aktif, tekun, kemudian juga berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini prinsip dari variasi stimulus ini, yaitu yang pertama adalah yang terpenting relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Kemudian juga variasi ini lancar dan berkesinambungan. Kemudian satu lagi adalah terencana dan fleksibel. Artinya variasi ini pun tetap terencana, yaitu biasanya dalam bentuk RPP, sehingga dalam penyampaiannya pun akan secara terurut ataupun tertib. Selanjutnya prinsip jenis variasi stimulus. Di sini ada 3, yaitu proses pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, kemudian yang kedua adalah penyediaan media dan bahan pembelajaran, kemudian pola interaksi, baik itu antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa di sini. Yang pertama adalah proses pembelajaran di sini, di mana proses pembelajaran ini biasanya erat hubungannya dengan bagaimana seorang guru bisa memusatkan perhatian, yaitu dalam penggunaan variasi suara khususnya. Kemudian juga ada kesenyapan, melakukan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, pergantian posisi duduk dalam kelas. Seorang guru atau pendidik bagaimana caranya seluruh siswa itu terpusat perhatiannya terhadap guru itu sendiri, baik itu dalam bentuk penyampaian materi, dalam bentuk intonasi, kemudian juga dalam bentuk mimik, gerak badan, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan kontak pandang. Artinya bahwa ada beberapa peserta didik yang dalam perhatiannya itu tidak atau kurang konsentrasi, maka di sini perlu perhatian khusus oleh kita, yaitu dengan cara kita memandang kepada siswa tersebut, sehingga siswa itu akan kembali lagi ya konsentrasi dengan
dengan pelajarannya, atau mungkin dengan cara pergantian posisi duduk guru juga itu sangat penting ya, posisi guru dalam kelas di sini bisa dengan cara mendekati siswa tersebut supaya siswa itu akan kembali lagi terfokus dengan pelajarannya tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah bahan pembelajaran, media dan bahan pembelajaran di sini. Yang pertama adalah media dalam bentuk yang bisa dilihat, yaitu visual. Ini penting sekali untuk menarik perhatian, kemudian juga untuk untuk keinginan semangat belajar dari siswa tersebut. Nah, sebagai contoh ditayangkan bisa dalam bentuk film edukasi, kemudian juga animasi-animasi atau bentuk presentasi, ya, file presentasi atau PPT di sini yang menggambarkan secara visual itu akan memberikan satu pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan hanya dalam bentuk tekstual saja atau hanya bentuk penyampaian materi secara langsung. Tapi dengan adanya visual, media visual itu akan mempermudah pemahaman dari siswa-siswa tersebut. Kemudian media dapat didengar di sini, ini penting sekali untuk apa? Untuk siswa konsentrasi dalam menangkap suara-suara yang dikeluarkan oleh sumber suara, bisa dalam bentuk speaker atau mungkin bentuk dari speaker HP dan lain sebagainya. Nah, ini sangat efektif media auditif ini, yaitu pada mata pelajaran biasanya dalam bentuk bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa asing yang lain di sini. Ya, biasanya materinya, temanya itu adalah listening, ya, atau istima dalam bahasa Arab. Kemudian media yang dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya dalam ketika melihat sesuatu yang memang asing buat dia, kemudian bisa diraba dan dapat digerakkan, dimanipulasi, itu cukup menarik perhatian siswa-siswa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pola interaksi, yaitu guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi individu, bisa dalam bentuk permainan edukasi, ya, atau mungkin membuat satu proyek atau praktek di lapangan. Nah, ini akan memberikan motivasi khusus atau pemahaman khusus bagi para siswa di sini. Nah, selanjutnya di sini sebagai contoh penerapan yaitu tata cara wudhu, yaitu yang pertama di sini guru mulai bercerita secara dramatis tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Ini sebagai prolog bahwa kebersihan itu adalah sangat penting bagi Muslim, bahkan diberikan satu motivasi bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kemudian juga menggunakan intonasi suara yang bervariasi untuk menekankan poin-poin penting di sini. Karena ini adalah konteksnya wudhu, maka poin-poin penting ini adalah yang perlu ditekankan. Contohnya adalah rukun wudhu. Rukun wudhu itu apa aja? Nah, ini ada satu penekanan supaya mereka ingat betul gitu. Rukun wudhu itu apa saja gitu. Kemudian juga membuat kontak mata dan menunjukkan antusiasme saat menjelaskan. Ini penting sekali, jangan sampai seorang guru menerangkan tapi dengan pandangan kosong. Artinya dia tidak berani untuk menatap mata peserta didik gitu. Nah, ini jangan sampai, karena itu adalah bentuk perhatian guru terhadap siswanya, begitu juga siswa merasa terperhatikan oleh guru tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan tiba-tiba. Nah, di saat guru sedang menyampaikan, kemudian juga adanya satu kejenuhan dari siswa, maka kita bisa memberikan pertanyaan tiba-tiba guru dengan cara supaya itu akan memberikan mengalihkan konsentrasi atau memulihkan konsentrasi supaya dia tetap mengikuti
materi tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ketika kita membahas tentang rukun wudhu, tiba-tiba guru akan bertanya dengan cara tiba-tiba gitu. Bagaimana kalau misalkan lupa cuci kaki? Wah, contoh seperti itu. Pasti di situ akan mereka akan berpikir, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan nggak apa-apa dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini itu sebagai pemantik saja supaya anak tetap konsentrasi terhadap pelajaran yang dibahasnya. Kemudian memberikan jeda dramatis saat menjelaskan konsekuensi wudhu yang tidak sah. Gitu. Nah, selanjutnya di sini contoh penerapan sejarah juga sama, bercerita secara dramatis, menampilkan peta dalam bar sejarah, kemudian bermain kuis interaktif dengan siswa. Nah, kemudian kesimpulan terakhir di sini bahwa variasi stimulus ini adalah keterampilan penting untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Guru yang kreatif dan fleksibel akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan. Nah, dengan kata lain, dengan adanya variasi stimulus ini, siswa-siswa yang belajar itu akan merasa ada suasana baru, ada semangat yang didapatkan ketika seorang guru ini mampu memberikan satu variasi stimulus dan tidak membosankan. Nah, intinya seperti itu. Baiklah, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pertemuan ke-10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.